Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua, teman-teman honorer, teman-teman guru? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta dimudahkan segala urusan. Baik, izin kali ini saya ingin berbagi informasi ya terkait dengan seleksi P3K di 2024. Ini ada kabar gembira bagi non-ASN yang tidak terdata di database PKN. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah non-ASN bisa mendaftar P3K di 2024? Ya, terutama yang tidak terdata ya di database PKN. Dan kita tahu bahwa pendaftaran P3K ini terbagi dua gelombang. Di gelombang pertama ini 1 Oktober 2024. Kemudian gelombang kedua ini mulai tanggal 17 November ya 2024. Nah, terkait dengan judul kita kali ini, bahasan kita dengar nanti bagaimana penjelasan dari BKN terkait dengan apakah boleh tidaknya non-ASN yang tidak terdata di database BKN mendaftar P3K. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua, silakan nanti disimak sampai selesai. Baik, pertanyaan kita adalah apakah yang tidak terdata di database-nya BKN, apakah bisa ikut mendaftar P3K di 2024? Tadi sudah dijelaskan bahwa terbagi dua ya, ada dua gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, periode pertama itu tadi 1 Oktober. Kemudian gelombang kedua nanti mulai di tanggal 17 November. Mudah-mudahan tidak tepat waktu begitu, tidak meleset lagi. Baik, kita teruskan membacakan Bapak Ibu ya. Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tenaga honorer dan tenaga non-ASN. Beda ya Bapak Ibu, antara tenaga honorer dan tenaga non-ASN. Serta peluang bagi tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi BKN mengatakan di sini Bapak Ibu ada peluang bagi tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN untuk mengikuti seleksi ya tahun ini 2024. Istilah yang digunakan terkait pengangkatan tenaga kerja ini mengacu pada peraturan ya yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ya Aris Widianto menjelaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 merujuk pada program pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2004, maaf. Nah, gelombang pertama THK 1 itu langsung diangkat dengan hanya melalui seleksi administrasi. Namun, banyak tenaga honorer yang belum terangkat, sehingga muncul gelombang kedua, yaitu THK 2. Jadi THK 2 itu adalah teman-teman kita yang di gelombang pertama itu tidak terangkat, gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, seleksi dilakukan terhadap THK 2, namun karena keterbatasan formasi, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS. Nah, lanjut Aris menjelaskan bahwa data THK 2 masih disimpan di BKN dan terus diverifikasi serta divalidasi. Nah, saat ini diperkirakan ada sekitar 300 sampai 400 ribu tenaga honorer yang masih tersisa di database BKN. Meskipun jumlah pastinya dinamis ya, karena memang sebagian sudah pernah mengikuti tes dan diterima. Nah, sisa tenaga honorer yang belum terangkat disebut sebagai ex-THK 2 dan mereka masih berada dalam database PKN. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K melarang pengangkatan tenaga honorer atau istilah serupa di instansi pemerintah. Gitu ya. Sebagai gantinya dilakukan pendataan tenaga non-ASN yang menghasilkan sekitar 1,7 juta data tenaga non-ASN. Meskipun kini jumlahnya berkurang ya, menjadi sekitar 1,3 juta setelah di verpal itu oleh BKN dan
BKPP. Nah, namun Aris juga menegaskan Bapak Ibu bahwa masih ada dan banyak tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah tetapi tidak terdaftar di database PKN. Kita garis bawahi, masih banyak tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah tetapi tidak terdaftar di database PKN. Mereka ini termasuk supir, cleaning service, dan tenaga lain yang tidak termasuk dalam kategori pendataan tenaga non ASN. Meskipun begitu, mereka tetap berpeluang mengikuti seleksi P3K 2024. Ya alhamdulillah ya. Kalau memang begitu ya, mudah-mudahan ya. Itu jadi teman-teman berpeluang untuk diangkat menjadi itu ya tadi mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Nah, syarat bagi tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database PKN untuk mengikuti seleksi adalah ketersediaan formasi. Nah, ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ada nggak formasinya gitu ya? Tempat bekerja mereka ya, serta melamar untuk posisi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, gitu ya. Nah, jadi prioritas kelulusan mereka berada di urutan ketiga setelah X THK 2 dan tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN. Jadi urutan kedua. Jadi X THK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdata di database PKN, baru setelah itu adalah mereka yang tidak terdata di database PKN. Gitu ya. Tetapi mereka punya peluang untuk ikut gitu. Oke, mungkin itu ya. Jadi ada harapan bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum terdata di database PKN, tentu persyaratannya mengacu kepada regulasi yang ada. Paling tidak minimalnya sudah pernah bekerja 2 tahun. Jadi tetap ya Bapak Ibu, untuk guru misalnya itu di Permen RB nomor keputusan Permen RB nomor 348 ya. Itu yang menjadi acuan ya, salah satunya persyaratan di situ. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga nanti di bulan November ya, 17 November Bapak Ibu bisa tercover sebagai calon peserta P3K di 2024. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.